Dari Humaid, ia menyatakan bahwa ibunya Iyas bin Muawiyah meninggal dunia, maka Iyas menangis. Ada yang bertanya padanya, kenapa engkau menangis? Maka ia menjawab, kana li babani maftuhani ilal jannah wa ughliqa ahaduhuma. Ya. Maka Iyas menangis, dahulu aku memiliki dua pintu yang terbuka menuju surga, namun sekarang salah satunya telah tertutup dengan meninggalnya ibunya. Maka ini kesempatan lagi orang tua kita lagi hidup, ya. Maka pintu ini harus kita jaga. Sering kita kunjungi, kita beri hadiah, kita senangi mereka. Ya, ungkapan-ungkapan kata-kata yang menyejukkan keduanya. Ya. Terasa kita ikhwas sekalian, ya. Kalau kita sudah di depan pintu, ya. Mungkin sudah berapa lama kita enggak ketemu, begitu rasa rindu orang tua kita. Apalagi kita laki-laki. Seorang suami, seorang anak, janganlah mengalahkan bakti kita, menelantarkan ibu bapak kita karena kita takut kepada istri-istri kita. Banyak ikhwas sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena takut istri, ya. Mereka tidak mau bisa mengalahkan ini, sehingga rumah yang begitu dekat serasa jauh, ya. Betapa banyak seorang anak yang tidak bisa lagi datang ke rumah orang tuanya karena takut kepada istri. Fal yadzu billahi min dzalik. Bahkan 5 rumah dari rumahnya. Kita prihatin kemarin itu seorang ibu, ya, yang meregang nyawa, yang tinggal tulang lagi 3 bulan baru temukan karena tidak diperhatikan oleh anak-anaknya yang sudah menjadi anak-anak orang yang besar. Kepiluan hati kita melihat begitu teganya seorang anak yang menelantarkan ibu bapak mereka. Padahal ikhwas sekalian, ya, orang tua kita itulah pintu-pintu surga. Jangan kita sia-siakan, ya. Kunjungi, hubungi mereka dengan alat yang sudah ada di hadapan kita. Terkadang bisa menelpon, bisa kita menghubungi teman kita yang jauh. Ternyata menghubungi orang tua kita tidak sanggup kita untuk menyampaikan, menanyakan kabar-kabar mereka. Faliyatubillah. Maka itu selagi mereka masih ada hari ini, kita jaga, kita rawat, dan itulah pintu kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manfaat kita berbuat baik kepada kedua orang tua adalah dipanjangkan umur dan diberkahi rezekinya. Ya, dipanjangkan umur dan diberkahi rezekinya. Subhanallah, ya, ini resep yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Umur kita yang berkah, ya, rezeki yang berkah. Ini yang kita cari, ya. Banyak harta tapi tidak berkah, tidak akan berfaedah, ya. Ini dapat kita saksikan di ikhwas sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harta itu tidak menjamin kepadanya kebahagiaan, ya, bahkan kesengsaraan yang dia dapatkan. Maka dengan berbuat baik kepada kedua orang tua kita itu adalah indikasi kita dipanjangkan umur dan diberkahi rezekinya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man ahabba, ya, an yamudda lahu fi umrihi wa an yuzada lahu fi rizqihi falyabarra walidayhi wal yasir rahimah. Kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW katakan,
Siapa yang suka untuk dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tuanya dan jalinlah hubungan dengan kerabatnya, silaturahmi. Nah, di sini ikhwas sekalian yang mulia Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, barang siapa yang ingin dipanjangkan umur dan ditambah rezekinya, berkahnya, maka berbaktilah kepada kedua orang tua dan panjangkan silaturahmi kerabatnya. Kalau gitu istilahnya bako, ya enggak? Bako itu adalah keluarga dari ayah, sama juga keluarga dari ibu. Itu adalah zawil qarabah yang harus kita panjangkan terus. Kalau kita kok kadang-kadang Pak ikhwas sekalian, kalau ke bako itu agak jarang, ya enggak? Mungkin kalau ada acara baru. Kadang-kadang lah bertahun-tahun tidak bosobok jo adik ayah, jo kakak ayah. Padahal itu adalah syakik, ya, saudara kandung dari ayah kita atau dari ibu kita. Terkadang juga ada yang memutuskan silaturahmi ini, ya, tidak berbuat baik, tidak, ya, bertegur sapa, bahkan karena mungkin masalah harta, ya, sehingga hubungan ini tidak baik. Maka Rasulullah katakan, hendaklah kita berbuat baik dan panjangkan silaturahmi. Karena silaturahim itu adalah yang ada dari nasab. Ya, dari nasab itu ada yang sedarah dengan ayah dan sedarah dengan ibu kita. Itu adalah dzawil qarabah, nasab, ya. Bukan itu. Kita inilah yang harus kita jalin. Jangan kita putuskan silaturahmi ini. Jadi akan mendatangkan kepada kita keberkahan, ya, umur yang panjang dan rezeki yang berkah. Ini yang kita cari, khususnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang ketiga, manfaat kita berbuat baik kepada orang tua adalah mendapatkan doa baik dari orang tua. Jadi kita, ya, kalau kita berbuat baik sama kedua orang tua kita, tentu orang tua kita mendoakan kebaikan. Ya. Dan doa orang tua adalah dahsyat. Ini yang kita cari, bagaimana kita menyenangkan hati orang tua kita dan bisa terus mendoakan kebaikan kepada kita. Jangan sekali-kali kita kecewakan. Maka dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathu da'watin yustajabu lahunna la syakka fihinna, da'watul mazlum, wa da'watul musafir, wa da'watul walid liwalidih." Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 3 doa yang mustajab, yang tidak diragukan lagi, yaitu 2 orang yang dizalimi. Ini doa yang langsung dijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati kita untuk berbuat zalim kepada orang lain, karena doa orang yang zalim akan dijabah langsung oleh Allah. Ya. Maka tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, takutlah kita dengan perbuatan zalim. Kemudian juga doa orang yang berpergian, doa orang safar. Ya, maka di dalam safar, ikhwas sekalian, hendaklah kita perbanyak doa, memperbanyak permintaan kita kepada Allah. Apapun safar kita, mau safar, maka di situ kita berminta kepada Allah, dimudahkan urusan dunia kita, dimudahkan urusan, ya, apapun yang berkaitan dengan keluarga kita, ya, muamalah kita, ya, perkara-perkara yang kita hadapi dalam safar itu kita perbanyak doa. Dan juga permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dimudahkan jalan kita untuk menuju surga. Maka dakwatul musafir yang terus kita lantunkan. Dan juga yang ketiga adalah doa baik dari kedua orang tua kita. Ya, itu kita minta terus doa pada ibu bapak kita agar bisa mereka mendoakan kepada kita.
doa yang baik yang akan mendatangkan kemaslahatan kepada kita. Ya, jangan sebabkan dia murka kepada kita dan mengeluarkan kata-kata yang akan didengar langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang yang durhaka kepada orang tuanya, akhirnya kehidupannya susah, kehidupannya sempit dan jauh dari keberkahan. Allahu a'lam. Mungkin kita skor dulu sementara salat Isya, nanti kita lanjutkan ba'da Isya Allah taala tentang ketiga itu hukukul walidain. Wallahu taala. Barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Baik, kita lanjutkan tentang birrul walidain yang merupakan pokok dari syariat Allah ini, karena berbakti kepada kedua orang tua itu disejajarkan setelah kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita berbuat baik, berbakti kepada Allah, maka dilanjutkan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Sebegitu tingginya birrul walidain. Maka Allah katakan wabil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wahfid lahumā janaha dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Imma yablughanna indakal kibara. Adapun kalau salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya apabila mereka telah lanjut usia, ya, atau kedua-duanya, maka janganlah sekali-kali engkau mengatakan fala taqul lahumā uffin. Janganlah kalian sekali-kali mengatakan ah. Dan janganlah kalian bentak dia, wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Katakan kepada kedua orangnya perkataan yang baik-baik. Wahfid lahumā, rendahkanlah sayapmu kepada kedua orang tuanya dari rahmah. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah kepada Rabbmu, merahmatilah keduanya, kasih sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah mendidik aku dari kecil. Nah, ini ikhwas sekalian, ya, tegas Allah katakan bagaimana dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 24 ini bakti kita kepada kedua orang tua kita. Jadi apabila apalagi lebih nanti dalam mereka usia lanjut, salah seorang di antara mereka atau kedua-duanya, maka larangan Allah kepada kita untuk sekali-kali jangan mengatakan perkataan ah, ini barangkali pelajaran yang sudah dari kecil, ya, kita dapatkan dari guru-guru kita, daripada, ya, guru-guru agama kita, guru mengaji kita. Tapi terkadang ini kita sering kita melalaikan, ya, sehingga tanpa kita sengaja kita membentak kedua orang tua kita, mengatakan perkataan-perkataan yang menyakitinya, ya. Padahal Allah tegas katakan fala taqul, mengatakan ah saja kita tidak dibolehkan. Apalagi membentaknya, membanting pintu, ya, mencacinya, apalagi sebengis-bengisnya ada anak yang berani membunuh kedua orang tuanya. La haula wala quwata illa billah. Ya, begitu bengisnya dia berani karena masalah sepele, ya. Tidak dibelikan mainan, ya, nyawa orang tuanya melayang. Tidak belikan sepeda motor, ya, nyawa orang tuanya melayang. Tidak diberikan uang segala macamnya, ya. Tentu inilah dosa yang paling besar sekali, ikhwas sekalian. Nah, maka kita hendaklah mengatakan kepada keduanya perkataan yang lemah lembut, perkataan yang baik, agar kita merendahkan sayap kita kepada keduanya, ya, untuk senantiasa, ya,
merahmatinya dan berbuat bir, ya, merendahkan sayap. Bagaimana kita merendahkan sayap itu? Menundukkan, merendahkan diri kita di hadapan kedua orang tuanya. Bahkan kita lihat para masyayikh itu tidak berani dia kalau ada orang tuanya berada di lantai dasar, ya, rumahnya 2 tingkat, tidak berani dia tidur di lantai 2. Ya, itu dia saking menghormati kedua orang tuanya atau ibunya. Maka ini dosa yang paling besar kalau seandainya kita sempat durhaka kepada kedua orang tua. Apalagi dia yang berada dalam pengasuhan kita telantarkan, ya. Orang tua yang tangannya sudah gemetaran, kulitnya sudah keriput, ya, langkahnya sudah lunglai, tidak bisa lagi untuk berusaha. Sementara kita memiliki harta, ya, memiliki perbendaharaan, kekayaan, tapi karena keangkuhan dan kesombongan kita melantarkan kedua orang tua kita. Sebegitu ikhwas sekalian. Banyak, ya, anak-anak yang durhaka, yang tidak tahu dengan bagaimana jasa kedua orang tuanya kepada dia. Maka ini semoga kita semua diberi rahmah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sifat rahmat kepada kita, kasih sayang. Karena kasih sayang ini sifat yang ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala. Irhamu man fil ard yarhamuka man fis sama. Kasih sayangilah orang yang di muka bumi, niscaya orang yang di langit itu akan mengasihimu. Ya. Man lam yarham lam yurham. Orang yang tidak pernah menyayangi tidak akan pernah disayangi. Ya. Dan dia nanti, ini akan kita bahas bagaimana, ya, kita melantarkan orang tua. Jadi hak-hak kita, orang tua. Jadi ikhwas sekalian, innal haqqa al-walid alaika an tabarruhuma. Sesungguhnya hak kedua orang tua atas engkau adalah engkau berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Maka ini hak, berbuat baik itu adalah hak yang harus kita tunaikan kepada kedua orang tua kita. Dan inilah wasiat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bagaimana kita berbuat baik? Wa dzalika bil ihsan ilaihima qaulan wa fi'lan bil mal wal badan. Dengan apa itu? Kita keduanya berbuat baik keduanya dengan ihsan. Berbuat baik kepada keduanya dengan apa? Qaulan, dengan perkataan. Maka tidak boleh ada satu ucapan perkataan yang keluar dari mulut kita untuk menyakiti ibu dan bapak kita, apalagi ibu kita. Jangan ada rasa iba di hati mereka dengan perkataan kita. Dia merasa hampa kehidupan ini. Karena pepatah telah mengatakan, kasih anak sepanjang galah, kasih ibu sepanjang jalan. Itu memang itu ikhwas sekalian, ya. Maksudnya apa itu? Banyak kita yang melupakan jasa baik kedua orang tua kita. Setelah dia besar, setelah menjadi orang berpangkat, terhormat, terpandang, ya, dia telantarkan kedua orang tuanya. Kalau dia sosialnya kepada orang lain, berani menghamburkan uang, mentraktir semua rekan bisnis dan segala macam, dia berikan. Tapi memberikan untuk makan orang tuanya, kebutuhan pokok orangnya, dia tidak mampu. Inilah yang ditangiskan oleh salah seorang pemimpin besar negeri kita ini, ikhwas sekalian. Ya. Apa dia katakan dalam sebuah tulisan yang indah itu? Tidak ada artinya aku ahli kapal pesawat, ya, yang walaupun gajinya miliaran tiap bulan, ya, tidak ada artinya bagiku karena dia tidak meninggalkan anak yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat dia sudah tua renta itu, dia tidak dapatkan kasih sayang anaknya. Inilah penderitaan. Maka kalau kita cekcoki anak kita dengan bangga kita anak kita menjadi seorang dokter, ya, bangga anak kita menjadi seorang insinyur,
menjadi direktur, menjadi semua macam perbendaharaan dunia ini. Setelah jadi anak-anak itu, di kemudian hari anak-anak tersebut akan melantarkan kedua orang tuanya. Kalaulah tidak dibekali dengan ilmu agama, hanya dengan ilmu agama ikhwas sekalian, yang akan meluluhkan hati yang keras ini, yang akan menumbuhkan rasa kasih sayang, rasa iba dan empati kepada orang tua. Nah ini itu, jangan ada satu ungkapan kata keluar dari lisan kita menyakiti hati kedua orang tua kita. Allah telah tegaskan kepada kita. Terkadang kita lihat seorang anak yang berani membentak, mencaci maki, ya, mengeluarkan kata-kata kotor kepada kedua orang tuanya, kepada ibunya. La haula wala quwata illa billah. Begitu juga kata Syekh wa fi'lan, tindakan, ya. Maka dengan berbuat baik, ya, itu dengan apa? Dengan qaulan, dengan perkataan, dengan perbuatan, harus perbuatan yang baik. Kita senangkan dia. Jangan dengan perbuatan kita menyakitinya. Ya. Dengan perbuatan kita itu mereka merasa senang dengan kita. Ya, bil mal, dengan harta kita, wal badan, dengan badan kita. Ya, apa yang kita punya ikhwas sekalian dengan harta kita yang dibeli oleh Allah berrezeki berkah ini, maka sebaik-baik dinar, ya, khair dinar, sebaik-baik dinar adalah dinar yang kita infakkan orang yang dalam tanggungan kita, kepada anak istri kita, kepada kedua orang tua kita. Itulah dinar yang paling baik, harta yang paling baik. Maka kita jadikan harta, ya, untuk menyenangkan. Subhanallah, betapa indahnya, betapa bersyukurnya kalau kita mampu membuat baik, ya, memberikan harta belanjanya, ya, tidak usah banyak-banyak ikhwas sekalian. Dua orang tua kita itu berapalah belanja mereka satu minggu, ya. Paling berapa, ya, terpenuhi dia kebutuhan hariannya, apalagi kita mampu untuk mengumrohkannya. Allah subhanallah, ya, ya, itu kasih sayang kita. Dengan badan, yang nggak bisa punya harta kita, dengan badan kita kunjungi, kita datangi dia, ya. Di sela-sela kesibukan waktu kita dunia ini, kalau kita teruskan ikhwan, tidak ada kunjung usainya kita dalam kesibukan ini. Jangan apa ini urusan bahkan rumah tangga kita, anak kita pun sering kita telantarkan karena kesibukan. Tapi janganlah kesibukan dunia ini melalaikan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Nah, kemudian kata Syekh, bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua? Tamassalu amruha fi ghairi ma'siyatillah, ya. Engkau lakukan apa yang disuruhnya tanpa berbuat maksiat kepada Allah. Jadi apa yang disuruh kita oleh orang tua kita, kita penuhi. Apapun yang disuruh kita, ya. Walaupun kita seorang presiden, seorang bupati, seorang gubernur di luar, tapi kalau sudah di hadapan ibu bapak kita, ikhwasilan, bagaimana kita? Ya, seorang ibu, seorang anak, seorang ayah pasti memandang kita hanya seorang anak. Inilah kewibawaan seorang orang tua. Habis, dan itu kita rasakan. Maka tidak boleh kita taat kepadanya kalau dia menganjurkan kita untuk berbuat maksiat. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tapi kalau dia menyuruh kita berbuat baik, menyuruh memerintahkan, maka kita wajib penuhi perintahnya. Ya. Tidak dalam hal berbuat maksiat kepada Allah. Wa fi ghairiha ma fihi darurah alaika, dan juga tidak memudaratkan kepada diri kita. Ya. Tidak memudaratkan kepada kita. Ya. Ini harus kita lakukan. Talinu lahal qaul, maka hendak lunakkanlah, ya, kepadanya perkataan. Talin,
Ya, wabit taqwa talinu lakal hadidu. Ada kata pepatah Arab mengatakan wabit taqwa talinu lakal hadidu. Dengan takwa engkau bisa melunakkan besi. Ya. Dengan takwa engkau bisa melunakkan besi. Maksudnya apa itu? Itu kekokohan kita. Maka bagaimana lemah lembut kita kepada kedua orang tua kita dalam perkataan. Perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan yang indah, yang menyejukkan, yang harus kita keluarkan. Walaupun kita mungkin ada masalah dengan keluarga, masalah dengan anak, masalah dengan teman, tapi kita berjumpa dengan orang tua kita, hendaklah perkataan yang baik. Wa tabsutu lahumal wajha, dan hendaklah kamu itu menghadapinya dengan wajah yang cerah, cemerlang, apa namanya? Yang cerah, ya. Jangan kita terbalik, ikhwas sekalian, waktu kita bersama istri anak kita, kita mampu bertanda ria, tapi dengan orang tua kita dinampakkan muka yang bengis, muka yang seram, ya, muka yang tampak kusut masai, yang penderitaan dan segala macamnya. Ini tentu akan menambah berat beban kepada orang tua. Ya, maka kita harus watabassut lahumal wajah. Ya, hendaklah kita itu melunakkan wajah atau menghiasi wajah kita dengan wajah yang baik, dengan senyuman. Ya, dan itu juga watakumu bi khidmati ma'al wahjil laki bahima, dan juga kamu ya menunaikan khidmah, menjadi pelayan, ya, sesuai dengan kesanggupanmu. Bagaimana cerita Uwais Al-Qarni, ya, radhiyallahu taala anhu, yang Rasulullah rindu berjumpa dengan, yang dia tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bakti seorang Uwais Al-Qarni itu bagaimana dia mampu membahagiakan ibunya, ya, melayaninya, kemudian memberikan kebutuhan ibunya, dan bahkan penduduk langit mengucapkan salam kepada Uwais Al-Qarni, dan bahkan dia memikul ibunya sampai untuk melaksanakan haji dan umrah. Subhanallah. Ya, bayangkan ikhwas sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu para sahabat Nabi yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, kepada ibunya. Maka Anda dengar kemarin itu ada sebuah tulisan yang Anda baca, ya, dua orang anak di Saudi itu yang berebut untuk mengasuh ibunya, yang mereka di persidangan, di sebuah persidangan, dalam memperebutkan apa? Hak pengasuhan ibu. Subhanallah, begitu mereka. Bagaimana dengan kita? Ya, bagaimana dengan kita hari ini? Subhanallah, berebut untuk memasukkan orang-orang tua kita ke dalam panti jompo, ya, menelantarkan mereka di rumah-rumah mereka dan tidak memberikan kebutuhan mereka. Naam. Wala tatadajjar minhuma indal kibar wal marad wad dha'af. Jangan kamu, ya, memberikan kesakitan atau memberikan kesulitan ketika mereka sudah tua, ketika mereka sudah sakit-sakitan, ketika mereka sudah lemah, ya, engkau berani berbuat menyia-nyiakan mereka, apalagi dalam keadaan sakit, dalam keadaan lemah. Ya, ini adalah tentu perbuatan yang tercela sangat dalam agama kita. Nah, ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wala tastakillu dzalika minhum fa innaka sawfa takunu bi manzilitihim. Ini lihat catatan, catat dalam hati kita ikhwas sekalian yang dimuliakan Allah. Ya. Jangan, ya, engkau merasa berat untuk melayani, membuat kasih sayang kepada kedua orang tuamu. Engkau juga nanti akan seperti posisi kedua orang tuamu sekarang ini. Ya, saufa takunu bimanzilitahima. Kalian akan nanti berada di posisi orang tua itu. Karena kita juga punya anak. Ya, ini. Wa saufa takunu aban kama kana abuain. Dan kalian akan menjadi seorang bapak dan seorang ibu sebagaimana kedua orang tua kalian. Nah, ini
akan terjadi ikhwas sekalian. Ya, kita sudah dapat keturunan. Wa saufa tablugh kibar inda auladika, dan engkau juga nanti akan menjadi besar dan tua renta di hadapan anak-anakmu. Ya, in qudraka lakal baqa, seandainya engkau masih diberi takdir oleh Allah untuk berada di dunia ini. Kama balahu indaka wa saufa tahtaju ila birri auladika, sebagaimana telah sampai juga kepadamu dan engkau juga akan butuh kepada berbuat baiknya anak-anakmu kepada kamu. Ya. Kama ihtaja ila birrika, sebagaimana ya ihtijan ila birrika, sebagaimana mereka juga anak-anak itu berbuat baikmu kepada anak-anak. Maka fa in kunta qad kunta birrihuma fa abshir bil ajril jazil. Nah, kalau seandainya kalian sudah sudah berada dalam posisi ini berbuat baik kepada keduanya, maka aku kabarkan dengan pahala yang mengalir dan pahala yang berlipat ganda. Ya. Faman birru walidayhi birru auladi, ini kata Syekh. Barang siapa yang mampu berbuat baik kepada kedua orang tuanya, niscaya anak-anaknya nanti juga akan mampu berbuat baik kepadanya. Ya. Wa man aqqa walidayhi aqqa auladi, dan barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka anak-anaknya kelak juga akan durhaka kepadanya. Wal jazaa'u min jinsil amal. Al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis pekerjaan. Nah, ikhwas sekalian dimuliakan Allah, ya. Fakama, kata pepatah mengatakan fakama tadi, sebagaimana orang yang berhutang dia akan bayar hutang. Maka kalau kita menyia-nyiakan orang tua kita, tidak berbuat baik kepadanya, tidak menyantuninya, tidak beri nafkah kepadanya, ya, mengatakan perkataan yang tidak baik, menelantarkannya, dan kita kelak juga akan ditelantarkan oleh anak-anak kita. La haula wala quwata illa billahil azim. Nah, jadi walaqad ja'alallahu martabatun haqqul walidain martabatun kabiratun aliyatun haitsu ja'ala haqqahuma. Nah, jadi apa kata Syekh di sini? Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kedudukan kedua orang tua kita adalah di tingkat kedudukan yang tinggi, yang tinggi, ya. Sehingga dia menjadikan hak kedua orang tua itu, bagaimana kedudukan kedua orang tua kita itu, bagaimana yaitu posisinya ba'da haqqihi al-mutadammaini li haqqihi wa haqqa Rasulullah, yaitu setelah ditunaikan hak kepada Allah dan hak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Nah, ini Allah katakan, dan beribadahlah kamu kepada Allah. Janganlah berbuat syirik dengan sesuatu apapun, dan kepada kedua orang tuamu hendaklah engkau berbuat baik. Ini Allah katakan setelah kita berbuat, ya, setelah kita beribadah kepada Allah, setelah kita mentauhidkan Allah dan tidak berbuat syirik kepadanya, maka Allah iringi wa harfun ataf, bahasa kaidah Arabnya, yaitu hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa bir walidaini ihsan, bandingkan dia. Begitu tinggi martabatul walidain, kedudukan kedua orang tua kita, ya, sehingga posisinya setelah kita berbuat baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pesankan, wasiatkan kepada kita agar kita berbuat baik kepada keduanya. Dan juga Allah katakan dalam surat Luqman yang lain dalam ayat 14, anaskurli wali walidai, hendaklah kalian bersyukur kepadaku dan juga bersyukur kepada kedua orang tuamu. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita seluruh nikmatnya, ya, bersyukur kita kepada Allah, begitu juga bersyukur kepada kedua orang tua kita. Nah, ikhwas sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka telah datang dari Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ya, wa qaddama Nabi sallallahu alaihi wasallam birrul walidain alal jihad, maka Rasulullah sallallahu mendahulukan berbuat baik kepada kedua orang tua di atas jihad fi sabilillah. Ya, ada seorang sahabat yang dia mau berjuang, mau berperang fi sabilillah, karena itulah tempat yang sangat mulia, mati syahid,
tidak ada balasannya kecuali jannah Allah. Maka ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau memiliki ibu? Ya. Maka pergilah pulang, berbuat baiklah kepada ibumu. Begitu, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendahulukan, ya, birrul walidain daripada berjuang fisabilillah. Ya, seperti yang dikatakan dalam hadis bin Mas'ud, ya, hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, qultu ya Rasulullah ayul amali ahabbu ilallah? Ya Rasulullah, apakah amal yang paling baik, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qala as-salatu ala waqtiha. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat di awal waktunya, salat pada waktunya. Qultu tsumma, kemudian aku katakan, apalagi ya Rasulullah? Qala birrul walidain. Kemudian adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Qultu, aku tanya lagi, summa ai? Qal al jihadu fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Itu dia, setelah berbuat baik kepada orang tua baru jihad. Ini hadis sahih dalam Bukhari Muslim. Nah, begitu ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah menunjukkan, ya, wa hadza yadullu ala ahimmatil haqqul walidain. Inilah menunjukkan pentingnya kita berbuat baik, tentang pentingnya hak kedua orang tua. Ya, tentang hak kedua orang tua kita, itu hak yang besar diberikan kepada manusia, kepada kita, wasaru ilal uququl wal qatiyah, dan juga itu akan, ya, orang-orang yang tidak berbuat baik akan mendatangkan sifat uquq, yaitu durhaka dan memutuskan silaturahmi. Ya, fatarul wahid minhum la yara li abihi wala li ummihi haqqan. Ya, maka salah seorang atau, ya, manusia engkau lihat, ya, satu di antara mereka tidak, ya, merahmat tidak memberikan hak kepada ayahnya dan ibunya, padahal itu adalah hak yang harus dipenuhinya. Atau bahkan sebaliknya, mungkin dia akan berbuat durhaka, ya, dan juga akan menambah kebencian dan juga akan menelantarkannya. Dan kata Syekh untuk ini, wa sayulqa mithlu hadza jazaa al-ajil au ajal. Kalau engkau telah kedua orang tuamu, engkau juga akan mengalami posisi ini nanti, ya, segera atau akan ditangguhkan. Kita akan mendapatkan balasan, al-jazaa'u min jinsil a'mal. Maka untuk itu ikhwah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengulang-ulang kaji ini, ya, bagaimana kita bisa di hak yang ketiga dalam agama kita ini, hukukul walidain. Hak kedua orang tua itu harus kita penuhi dengan berbuat baik kepada mereka, dengan memberikan kebutuhan mereka, ya, baik dengan perkataan, dengan perbuatan kita, dengan lisan kita, ya. Maka marilah, selagi mereka masih hidup, selagi mereka masih menghirup nafas dunia ini, maka kita segeralah untuk terus mengunjungi, teruslah silaturahmi dengan kedua orang tua kita, teruslah silaturahmi dengan keluarga dekat mereka, agar kita mendapatkan kemanfaatan dari apa yang telah kita sampaikan ini. Ya, jadi ini semoga memberikan, ya, bermanfaat kepada kita semua, khusus kepada Anda sendiri. Mungkin karena waktu kita mungkin sampai di sini. Insyaallah taala pada kesempatan berikutnya kita akan bahas hak, ya, yang keempat, itu tentang hak anak-anak, insyaallah taala. Demikian mungkin dapat Anda sampaikan. Benar ini datang dari Allah dan salah datang dari Anda sendiri, namun pun fa'tabiru ya ulul absar. Kita tutup dengan majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.